lagi dengan CMC, Caring Mom Community, channel yang membahas semua hal dan memberi solusi. Nah, pada kali ini saya nggak sendiri, saya ngajak teman saya, salah satu sahabat CMC yang pengen curhat ya Mbak ya. Tapi kalau curhatnya sama saya, nanti solusinya nggak pas. Jadi saya panggil ahlinya. Bunda Sita, apa kabar? Baik. Beliau ini adalah praktisi hipnoterapi. Nah, Mbak Rina ngobrol langsung sama Bunda Sita ya. Kebetulan nih ketemu sama Bunda, alhamdulillah. Kebetulan ini kan pemerintah sudah mulai pemanasan, ngajak masyarakat untuk beraktivitas dengan istilah new normal ya. Nah itu sebenarnya saya sebagai ibu itu masih sangat-sangat khawatir untuk melepaskan anak-anak untuk berada di dunia nyata, keluar rumah gitu. Tapi kan mau nggak mau karena anak-anak juga butuh sekolah gitu kan. Jadi kan memang ya mau nggak mau saya harus menyesuaikan gitu loh. Nggak mungkin dong dia di dalam rumah terus gitu. Sedangkan anak saya ada 3, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang TK gitu. Nah, jadi ini caranya ngasih tahu ke mereka gimana gitu Bunda. Jadi gimana Bun? Tipsnya udah aja ya. Oh gitu ya. Oke, Masya Allah. paling mudah itu adalah komunikasi. Anak meskipun masih TK tetap bisa diajakin komunikasi, diberikan informasi di sekolah. Ya, komunikasinya seperti apa? Komunikasinya itu harus efektif. Nah, ciri komunikasi efektif itu adalah komunikasi 2 arah. Jadi bukan berarti cuma soal sendiri doang nih dikasih tahu besok begini kayak gitu. Nah, untuk menghadapi new normal ini anak-anak harus diberikan informasi, boleh menggunakan ini ya, karena ada yang TK Iya. jadi saya berikan informasi bahwa dalam menerima informasi otak manusia itu menerima dengan 3 cara, melalui visual, auditory, dan kinestetik. Nah, gimana caranya biar semuanya dapat? Itu bisa dengan YouTube. Oh ya. Itu bergerakan, ada gambarnya, dikasih lihat, dikasih tahu nih, cari informasi dulu nih, bundanya cari dulu di YouTube new normal itu seperti apa, tatanan new normal itu kayak gimana, nanti kalau keluar itu seperti apa. Anak diberikan informasi, didudukin bareng-bareng di meja, di kursi gitu ya, rame-rame, terus diberikan informasi, ini loh, Bunda punya info baru, ada namanya new normal, bahasa Indonesianya tatanan kehidupan baru, seperti itu, atau dengan bahasa yang mudah dipahami sama anak-anak. Kasih lihat seperti itu, videonya seperti apa, nanti esensial yang harus dibawa apa nih sama anak-anak. Contoh misalnya mereka harus bawa tumbler sendiri, harus bawa tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, seperti itu, terus pakai masker. Nah, kalau sudah diberikan info itu, tanyakan sama anak-anak, menurut kalian udah berani belum nih keluar dengan seperti ini? Nah, kalau mereka bilang belum, tanyakan dulu alasannya kenapa. Terus itu dikomunikasikan sampai benar-benar anak-anak bilang, Bunda aku mau dong diajarin gimana sih pakai masker, gimana sih harus seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti itu atau apapun nanti jawaban anak-anak, itu tadi yang penting sudah dikomunikasikan. Nah, kita tahu pola pikir anak, jawaban anak, apa yang diterima sama anak dengan informasi tadi, kita kembalikan lagi sama anak-anak, yuk gimana kalau kita mulai dari rumah. Mulai kebiasaan itu dari rumah. Contoh kebiasaan ketika mereka keluar buang sampah, mereka langsung cuci tangan. Atau ketika mereka bukain pintu gerbang ayahnya habis dari luar, itu mereka langsung cuci tangan. Terus ketika mereka harus misalnya ketemu nih sama bang Gojek, yuk pakai maskernya. Oh gitu. Habis pakai masker, maskernya diapain? Dicuci, sekalian cuci tangan, jemur. Kayak gitu. Ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang ketika nanti mereka di luar, mereka sudah terbiasa. Gitu. Ini tuh membiasakan, membiasakan untuk normal. Buat yang TK gimana? Sama gunakan role play. Nah, anak-anak itu kan suka bermain nih. Nah, suka bermain seperti itu. Nah, yuk hari ini kita ke mall, pura-pura. Nah, misalnya seperti itu. Atau hari ini kita mau ke rumahnya Pak D, pura-puranya. Seperti itu. Nah, pada saat bertamu gimana? Nah, itu diajarkan. Sama ketika waktu itu kan ada ajaran ketika etika berkunjung ke rumah teman.
Ya. Nah, sama, kita juga melakukan hal yang sama. Cuman bedanya sekarang harus pakai masker, Gitu. cuci tangan, jaga jarak. Nanti anak akan terpola Terbiasa. biasa. Ya. Nah, pola pembiasaannya sendiri itu kira-kira butuh berapa lama? Sampai anak-anak memang sudah baku itu bakalan biasa dia lakukan tanpa harus diingatkan, otomatis gitu. Dilihat di rumah. Pembiasaan ini akan terbiasa sama kan, kayak misalnya waktu bangunin pagi. Nah, ada kalimat yang mudah dipahami sama anak-anak ya. Kalau ngasih tahu anak-anak itu tidak boleh lebih, bukan tidak boleh, usahakan 15 kata aja. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang anak-anak Bingung Iya. nyernanya ya. ketika ditanya, ngerti, paham, ngerti. Tapi ketika ditanya lagi ngertinya kayak gimana, nggak tahu. Gitu. Karena kepanjangan nih, bundanya nyerocos gitu kan. Nanti harus Kasian gini, ya gini, gini, sebenarnya gini, ya. gini. Nah, seperti itu. Nah, usahakan 15 kata. Gitu. Mulai sekarang setiap keluar rumah pakai. Gitu. Nah, itu terus diulang, terus diulang. Yuk cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Jadi ada kalimat-kalimat yang terus diucapkan, di repetition namanya, diulang-ulang sampai itu akan Jadi akan kebiasaan, masuk jadi kebiasaan. di pikiran bawah sadar, terekam nih sama mereka bahwa ketika mereka begini harus ngapain, ketika mereka begini harus ngapain. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak hanya bisa dimasukkan ketika mau tidur ya sebenarnya ya. Karena udah pengulangan itu saja sebenarnya sudah bisa ya. Oke, oke, oke. Jadi sekali lagi komunikasi yang efektif itu ya komunikasi dua arah, di mana komunikasi dua arahnya tadi bareng-bareng gunakan visual, auditory, kinesthetic, yaitu dengan paling enak itu dengan YouTube atau dengan video deh, cari video-video di luar. Soalnya kalau ngeliat muka emaknya yang ada kata bunda itu sih gitu kan, gitu. Nggak percaya. Benernya nggak suka ada yang percaya sama kata miss nggak gini, jadi lebih iya. percaya kata missnya, kata gurunya daripada kata bunda. Nah ini loh katanya Pak Presiden, ini loh katanya Pak Menteri, ini loh katanya Pak Dokter. Nah dengan kata seperti itu mereka memahami bahwa oh ini berarti kalau di luar harus seperti itu ya bunda. Iya. Terus gimana dong untuk kita biar kita oke di luar tetap sehat, seperti itu. Sampai perlu menunjukkan ke mereka yang sakit itu seperti apa, kondisinya nggak perlu dengan nakut-nakutin ya kesannya gitu ya. Itu jadi takut ya, tapi lebih usahakan anak itu aware, bukan takut, tapi aware. Jadi arahkan anak untuk aware. Jadi kita mendampingi anak itu untuk aware ya, jadi aware sama seperti halnya di kolam renang. Dikasih tahu kalau kesemplung, kalau belum bisa renang nanti gimana. Jadi mereka aware bahwa oke, badan saya berarti nggak boleh harus mendekati ini kalau karena belum bisa berenang. Nah itu taunya dari mana? Taunya tadi ditanya. Anak ditanya, sudah paham belum? Sudah mengerti belum? Sejauh apa kalian tahu? Gitu. Terus buat yang TK gimana? Sama. Buat yang TK dudukin seperti itu, terus bonding, tanya, ceritain. Anak lebih suka kalau TK tuh lebih suka storytelling. Nah boleh dengan storytelling. Si gajah mengajak pergi ke mall si kelinci. Nah, kelinci bilang sama gajah, gajah kok kamu belum pakai masker sih? Nah, seperti itu. Jadi dengan storytelling ini anak akan tahu si gajah itu siapa, si kelinci itu siapa. Seperti itu. Jadi nanti anak pun kadang-kadang bunda belum pakai masker loh kayak si gajah. Kayak gitu, oh iya ya bunda lupa. Ayo bunda ambil maskernya. Gitu. Dan menjaga si bunda pun juga komit ya. Oh iya, bundanya juga harus komit. Iya. Kalau tadi role play tadi, ketika di rumah seolah-olah kita mau bertamu, berkunjung ke rumah Pak D, Bude, Om, Tante, atau siapa, atau ke mall seperti itu, usahakan memang anak memahami role-nya itu seperti apa. Terus ketika bertamu gitu, buat happy, buat yang lucu-lucu gitu kan di rumah. Paling tidak kita tahu, oh anak itu sudah betah menggunakan masker berapa lama. Gitu kan ada nih yang dicopot-copot terus gitu kan, seperti itu. Terus itu yang yang perlu diperhatikan dari komunikasi itu aja. Dan biasanya memang mamanya sendiri udah lemah duluan kan ngelihat anaknya, kasihan. Oke. Ya, sepertinya saya sudah mulai punya bayangan. Mudah-mudahan bisa segera diaplikasikan. Tapi memang kudu belajar sih emaknya.
nggak boleh berhenti belajar. Gimana sahabat CMC semua? Saya yakin pertanyaan Mbak Rina tadi mungkin juga ditanyakan oleh beberapa sahabat CMC di rumah ya. Nah, seperti penjelasan Bunda Sita tadi, bahwa kita bisa menggunakan repetisi ya supaya komunikasi itu efektif. Repetisi mungkin dengan storytelling gitu ya, untuk anak-anak menyesuaikan dengan usia anak. Dan diajarkan kebiasaan di rumah. Oke. Jadi pembiasaan di rumah sebelum akhirnya siap keluar. Oke. Gitu sahabat CMC, untuk hari ini yang kita obrolkan cukup bermanfaat ya. Bagi sahabat CMC yang mungkin punya pertanyaan atau ada kekhawatiran, boleh tulis di komen, untuk kemudian akan kita beri solusi dengan para narasumber kami berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam untuk keluarga.